tidak siap lah gitu, karena semua keterangan, semua apa segala macamnya kan pasti udah dipersiapkan juga ya gitu. Jadi saya sih cukup minta doanya aja, supportnya aja sama semuanya gitu. Supaya terbuka tabir ini kan, siapa yang benar, siapa yang salah. Babak baru kasus dugaan penganiayaan Ardina Rasti yang dituduhkan pada mantan kekasihnya Eza Jonino telah dimulai. Hari ini sidang kasus mereka akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai seorang terdakwa, Eza mengaku siap menghadapi sidang perdananya itu, sementara Rasti, akankah ia hadir hari ini mengikuti jalannya sidang? Dan sejauh mana ia siap menghadapinya? Benarkah Ardina Rasti masih trauma hingga tak akan datang di persidangan Eza Jonino hari ini? Atau mungkin Rasti pesimis bahwa dengan adanya perkembangan dan bukti-bukti baru dari Eza, ia bisa saja dalam posisi tersudut? Sekarang mungkin saya yang dijadikan tersangka gitu, saya yang ditahan. Tapi nanti kalau misalnya posisi terbalik, orang-orang yang menyuruh kamu itu pasti nggak akan ada. Baik dari pihak Rasti, kuasa hukum maupun keluarga tetap optimis bahwa perkara ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan yang melakukan perbuatan dapat segera dijerat dengan peraturan perundang-undangan juga yang ada. Dan kami yakin pihak penegak hukum, yakni majelis hakim di persidangan nanti, dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ketika kasus ini mulai terbongkar di publik dengan adanya pengaduan Rasti soal kekerasan yang pernah dialaminya, Rasti mendulang dukungan penuh seakan ia berada di atas angin. Tapi dengan berjalannya waktu, saat Eza ternyata juga menyimpan bukti-bukti yang mematahkan argumen Rasti, apakah ini saatnya Eza untuk mencuri perhatian? Dari pihak terdakwa untuk melakukan pencitraan atau membersihkan nama baiknya atau bagaimana. Tapi dari kami tegaskan lagi, kami tidak mau perang melalui media. Jadi kami ini perang berdasarkan bukti, berdasarkan hukum yang ada. Jadi kami akan buktikan ini semua di persidangan nanti. Saya merasa kayak saya punya masalah dengan pengacaranya. Saya bukan seperti punya masalah dengan kliennya gitu loh. Sekarang gini, pengacaranya dia bilang, nggak usah perang lewat media deh, gitu kan Bang ya? Ya betul. Dia bilang nggak usah perang lewat media. Cuman saya bingung gitu. Maksud Anda nulis-nulis di Twitter tuh apa gitu? Anda nulis bilang, Anda di dunia ini nggak ada hukum, saya nggak tahu tuh anak jadi apa. Maksudnya apa gitu? Anda laki-laki ya buat saya gitu. Lebih baik Anda ngomong depan saya langsung, jangan di Twitter. Walau Julia Perez telah menjalani kewajibannya dengan menjadi warga binaan di Rutan Pondok Bambu, ternyata perselisihannya dengan Dewi Persik masih menyisakan sebuah persoalan yang belum selesai. Saat ini, Jupe dan kuasa hukumnya tengah menanti putusan dari pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kemarin, kuasa hukum Jupe juga mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur guna memantau sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan. Dan sekarang ini posisi berkas perkara apakah masih berada di Kejaksaan Negeri di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Kalau untuk tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum konsisten pada dakwaan dan tuntutan pada saat di persidangan Pengadilan Negeri, yaitu mohon 6 bulan penjara dengan dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP. Ya, jadi memori kasasi kami ini tanggal 14 Maret ya. Kewajiban Pengadilan Negeri menyampaikan kepada penasihat hukumnya atau yang bersangkutan langsung bahwa kita juga menginginkan
pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam kasus ini bisa melakukan satu proses penegakan hukum selain penegakan hukum yang profesional. Jaksa Penuntut Umum Jakarta Timur menuntut 6 bulan penjara bagi Dewi Persik. Jika kelak Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut, bukan tidak mungkin Dewi Persik akan segera menyusul lawan seterunya Julia Perez. Sudah, jadi tuntutan di pengadilan negeri dulu juga kita menuntut 6 bulan. Ketika kita melakukan upaya hukum banding juga 6 bulan, nah kasasi juga 6 bulan. Artinya kita harus konsisten sejak awal sampai akhir, kita harus konsisten pada pasal dan bunyi tuntutan, karena itu fakta hukum ya, tidak boleh berubah-ubah. Pada saat Kajari Jakarta Timur menyatakan bahwa telah memasukkan memori kasasi tersebut ke pengadilan negeri, itu semuanya diatur berdasar KUHAP ya. Jadi saya pikir serahkan segala sesuatu kepada proses mekanisme hukumnya sendiri, yang jelas nanti pasti majelis hakim juga akan melihat asas kesetaraan dalam peradilan.